Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1061. Selamat mendengarkan. David datang untuk menyelamatkannya, tetapi sekarang, dia diinginkan oleh kekaisaran. Ini akan membuat siapapun kesal. Tepat setelah Astrid mengatakan itu, rasanya seperti sambaran petir telah menyerang ruangan. Semua orang di ruang kontrol oktagon menatapnya dengan kaget. Mereka secara otomatis memfilter semua yang dikatakan dan hanya mendengar satu nama. Astrid Barlowe, hanya keluarga kerajaan Bima Sakti yang memiliki nama belakang Barlowe. Setelah kekaisaran menyatukan Bima Sakti, tidak ada orang lain yang diizinkan memiliki Barlowe sebagai nama belakang mereka kecuali para bangsawan. Ini berarti, selain keluarga kerajaan, tidak ada orang lain dengan Barlowe sebagai yang terakhir nama di Bima Sakti. Jika ketahuan, mereka akan dihukum karena menghina keluarga kerajaan. Lagi pula, bukankah Astrid adalah nama sang putri? Semua staf adalah pelayan Pavan. Setelah Pavan meninggal, David melakukan sesuatu pada tubuh mereka, dan mereka mengikuti David sini dari bumi. Mereka tidak tahu bagaimana seseorang dari planet pribumi bisa memiliki hubungan dengan Princess Astrid dari kekaisaran. Terlebih lagi, Putri Astrid tampaknya sangat menghormatinya. Bagaimana tuan baru mereka melakukan ini? Komandan adalah orang pertama yang kembali menurut akal sehatnya. Dia dengan cepat berlutut dan menyapa, "Salam, Yang Mulia Putri Astrid." Yang lainnya juga berlutut dan menyapa, "Salam, Yang Mulia Putri Astrid." Astrid sedang tidak ingin memperhatikan orang-orang ini. Perhatiannya selalu tertuju pada David. "Yang Mulia, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Aku tahu apa yang terjadi, dan itu tidak ada hubungannya denganmu." "Saya ceroboh, jadi itulah mengapa ini terjadi," kata David. "Kamu tahu apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini?" tanya Astrid. "Jika saya tidak salah, seharusnya Lord Burke dari planet Boundless. Ayahnya di militer, dan aku tidak memberitahunya setelah aku menyelamatkanmu. Saya mengabaikan keberatannya dan meninggalkan planet Boundless dengan paksa. Juga, Yang Mulia memerintahkannya sebelum ini untuk membuat saya tinggal di planet tanpa batas sehingga saya bisa menyelamatkan Anda dari pendosa Sang Ruil. Plus, kami memiliki beberapa konflik, jadi dia pasti memberitahu ayahnya tentang saya tidak mematuhi perintah Yang Mulia dengan meninggalkan planet ini. Ini mungkin bagaimana saya menjadi buronan di kekaisaran. Juga, Burke mengutak-atik oktagon dan memberitahu para pemburu hadiah lokasi saya. Itu sebabnya ini terjadi. Jadi, itu tidak ada hubungannya denganmu, jelas David. Jadi begitu, setelah penjelasan David, semua orang mengerti. Semua orang melihat konflik David dengan Lord Burke of Planet Boundless kapan mereka meninggalkan planet tanpa batas. Dilihat dari kepribadian Burke, dia tidak akan mengampuni David jika dia memiliki peluang. "Apa maksudmu, David? Jika aku tidak muncul di wilayah tanpa batas, hal seperti ini tidak akan terjadi. Anda menyelamatkan saya, tetapi Anda dijebak oleh beberapa tikus keji dan telah menjadi kriminal. Aku akan membuat orang yang menjebakmu membayar mahal. Juga, karena mereka dari militer, menunjukkan wajahku akan menjadi cara terbaik untuk melakukan ini," kata Astrid dingin. David merasa bahwa dia benar setelah memikirkan hal ini. Dia tidak bisa menelan keluhan ini juga. Ayah Burke adalah tokoh terkemuka di militer kekaisaran. Jadi, militer tidak akan duduk diam jika ingin mengambil tindakan. David tidak ingin berkonflik dengan militer sekarang. Dia sudah menyinggung keluarga Tufin dan Kalisto, jadi dia mungkin sangat tersinggung. Masalah jika dia juga menyinggung militer. Putri Astrid yang menunjukkan wajahnya memang solusi terbaik. Setelah David memikirkan hal ini, dia berterima kasih kepada Astrid. "Terima kasih, Yang Mulia. Kebesaran." "David, jangan terlalu sopan. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Jika bukan karena Anda, saya akan ditangkap oleh pendosa Sang Ruil. Mereka pasti akan menggunakan saya untuk mengancam ayah saya." Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1062. "Jika ayah saya terluka saat menyelamatkan saya, seluruh kekaisaran akan menjadi bergolak," kata Astrid dengan serius. David agak malu setelah Astrid mengatakan itu. Dia tidak berpikir banyak saat dia menyelamatkan Astrid. Dia hanya merasa bahwa dia tidak cukup kuat untuk menghadapi kaisar kekaisaran Bima Sakti. "Bagaimana dengan para pemburu hadiah ini?" tanya David. Karena dia memutuskan untuk tidak melakukan apapun, dia harus menyembunyikan kekuatannya sepenuhnya. Pemburu hadiah ini tidak lemah, dan salah satu dari mereka telah mencapai pangkat celestial terlambat. Dia setidaknya harus mengekspos kekuatan tempur celestial rank puncaknya untuk mengalahkan mereka. Jika David menunjukkan bahwa dia adalah celestial ranker puncak pada usia ini, seluruh kerajaan, wilayah dan bahkan Bima Sakti mungkin akan kacau balau. Bahkan para raksasa atau kaisar akan terkejut. Ini akan menjadi buruk bagi David.
Saat ini, dia masih belum memiliki kekuatan untuk melawan para raksasa. Karena Astrid ingin melakukan ini, dia akan menyerahkan segalanya padanya. David memutuskan untuk tidak menonjolkan diri. Jika kamu tidak terburu-buru, bisakah kamu menunggu 3 hari? Aku akan memberikan hadiah pemburu dengan hormat mengirim Anda pergi, dan lain kali mereka melihat Anda, mereka akan terpaksa berbalik dan berjalan ke arah lain, kata Astrid. David memikirkannya dan berkata, oke, saya akan menunggu. Dia tahu apa yang dimaksud Astrid. Dia akan meminta seseorang dari planet Royal untuk menjemputnya. Lagi pula, sudah lama sejak Astrid menunjukkan wajahnya, jadi hadiah pemburu mungkin tidak mengenalnya. Bahkan jika Astrid memberitahu mereka bahwa dia adalah putri Astrid, mereka mungkin tidak akan mempercayainya. Lebih buruk lagi, mereka mungkin akan menganggapnya sebagai lelucon. Selanjutnya, David dan yang lainnya tetap berada di dalam oktagon. Mereka tidak mengatakan apa-apa atau keluar. Saat bosan, mereka menyaksikan pertempuran antara para pemburu hadiah muda. Pemburu hadiah ini juga menutup mata terhadap David. Mereka mungkin mengira dia tidak bisa melarikan diri. Saat pertempuran berakhir, mereka dapat menangkap David dan mengklaimnya sebagai hadiah yang teratas. Ada banyak pemburu hadiah muda. Namun, David tidak tertarik dengan kekuatan mereka. Sebagian besar hanya di Stellar Rank, dan hanya sedikit yang berada di sebagian Cosmos Rank. Tidak ada Celestial Ranker yang sebenarnya. Tentu saja, dia tidak akan menghilangkan fakta bahwa seseorang mungkin menyembunyikan kekuatan untuk memukau semua orang dengan satu prestasi cemerlang selama pertempuran terakhir. 3 hari berlalu dan orang-orang yang bermaksud menjemput Astrid belum juga datang. Sementara itu, pertarungan para pemburu hadiah telah mencapai babak final. Para peserta berasal dari pemburu bayangan dan pemburu berserk. Keduanya sebagian ranker kosmos. Setelah 4 jam pertempuran, pemburu bayaran muda dari pemburu berserk kalah lawannya dan mendapat tempat pertama. Hahaha, anak baik, Hamis, kamu membuatku sangat bangga. Ketika kami kembali, Anda dapat meminta apapun yang Anda inginkan. Saya akan memenuhi semua permintaan Anda. Reggie tertawa terbahak-bahak dan berkata, terima kasih ayah. Hamis Kraut berkata dengan gembira. Florian, karena pertarungan antara generasi muda sudah selesai. Lalu, kita harus mengatur ulang peringkat kelompok pemburu hadiah, kan? Mengamuk, pemburu tidak suka berada di posisi keempat lagi, dan kami ingin bertukar tempat kalian, kata Reggie. Dengan siapa kamu ingin bertukar tempat? Apakah kamu ingin menjadi yang pertama? Florian, tanya sambil nyengir. Tidak, bahkan jika aku di Berserk Hunter dan aku juga cukup gila, aku masih sadar diri. Saya tidak ingin menjadi yang pertama, tetapi saya tertarik pada tempat kedua atau ketiga. Reggie, kamu bilang kamu ingin menantang laba-laba merah? Tanya Norah. Aku sudah memikirkan ini, tapi tunggu. Setelah Reggie mengatakan itu, dia memberitahu Golden Eagle, Bounty Group, Elio, aku ingin menantangmu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1063. Ayo ikuti aturan lama komunitas pemburu hadiah. Baiklah, Elio menjawab. Dia tahu bahwa pihak lain telah dipersiapkan sejak lama, jadi tidak ada jalan keluar hari ini. Juga, kami ingin meminta Florian menjadi notaris. Elio dan Reggie berkata pada saat bersamaan. Aku tahu kau tidak akan bisa diam terlalu lama. Baiklah kalau begitu, kita akan melakukan ini sesuai aturan lama komunitas pemburu hadiah. Kalian berdua akan memberiku daftar peserta dalam 2 jam, kata Florian. Pemburu berserk peringkat keempat akan menantang elang emas pemburu peringkat ketiga. Ini sangat besar, itu jauh lebih menghibur daripada pertempuran antara generasi muda saja sekarang. Itu juga langsung menarik sorakan para pemburu hadiah yang tak terhitung jumlahnya. Mereka kali ini tidak membuang-buang waktu untuk datang ke sini, dan mereka tidak menunggu hari terlalu lama untuk apa-apa. David juga menjadi tertarik saat ini. Dia ingin melihat pertarungan antara 2 Mid Celestial Ranker, Reggie dan Elio. Namun, saat ini, Reggie berkata, Florian, sejak anak saya memenangkan juara pertama, haruskah kita memberinya hadiah terlebih dahulu? Hadiahnya ada di sana. Pergi dan dapatkan itu. Apakah Anda mengharapkan saya untuk membawanya kepada Anda? Jawab Florian. Baiklah, aku tidak akan berani bergerak jika kamu tidak mengatakan apapun, kan? Oke, berhenti berbicara omong kosong. Apakah ada yang tidak berani kamu lakukan? Hehe, Reggie tertawa datar dan tidak berkata apa-apa. David, Mia, dan Astrid saling memandang di dalam oktagon. Yang mulia, kapan orang-orang menjemput Anda tiba? David bertanya. Aku tidak tahu. Berdasarkan jaraknya, mereka seharusnya berada di sini dalam 3 hari. Jadi seharusnya mereka sudah dekat, jawab Astrid. Kalau begitu ayo kita keluar dulu. Jika tidak, mereka akan mendatangi kita. Baiklah. Jangan khawatir, David. Mereka tidak akan berani melakukan apapun padamu jika ada aku, janji Astrid. David tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa.
Setelah itu, dia bangkit dan berjalan ke Palka Octagon. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang pendek dan tampak malang berjalan keluar kapal perang galaksi pemburu Berserk. Itu adalah Yves, yang pertama berbicara beberapa hari yang lalu. Kali ini, dia tidak ingin memberi kesempatan David untuk melarikan diri. Tidak masalah jika dia menangkap penjahat yang dicari hidup atau mati. Namun, dia akan mendapat hadiah yang lebih tinggi jika penjahat itu ditangkap hidup-hidup. Saat Yves hendak keluar untuk menangkap David, Palka Octagon terbuka. David keluar lebih dulu, diikuti oleh Astrid dan Mia. Nak, kamu cukup pintar. Jika kamu ingin aku melakukannya sendiri, aku akan melumpuhkanmu sebelum hal lain. Yves terkekeh dan berkata. Tiba-tiba, matanya menyala. Oh, bukankah itu peri tari dari 4 peri? Mia adalah figur publik, jadi banyak orang di wilayah kerajaan mengenalnya. Banyak dari mereka bahkan memandangnya sebagai gadis impian mereka. Tapi siapa yang satunya? Bahkan jika dia mengenakan kerudung, menilai dari tubuhnya, aku bisa katakan dia tidak kalah dengan Mia. Anak ini sangat beruntung dengan wanita. Yves mengenali Mia, jadi yang lainnya tentu saja mengenalinya. Sial, bukankah itu Dance Fairy Mia dari 4 peri? Kenapa dia bersama penjahat seperti David Liddell? Yah, Mia gadis impianku. Bukankah orang-orang di sekitarnya semuanya wanita? Kenapa dia dengan seorang pria? Apakah dia tidur dengan David? Tidak mungkin, mustahil. Bukan sebuah kesempatan. David adalah penjahat yang dicari, jadi bagaimana Mia akan tidur dengannya? Diskusi yang tak terhitung jumlahnya dapat didengar, beberapa di antaranya berasal dari orang-orang yang terobsesi dengan Mia. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1064. Mereka berjuang untuk menerima kenyataan ketika mereka berpikir tentang dominasi David Mia selama beberapa hari terakhir. Penampilan David dan geng segera menarik perhatian jutaan pemburu hadiah. Namun, Mia dan Astrid di belakangnya adalah yang paling menarik. Meskipun David tidak jelek, semua pemburu bayaran adalah laki-laki. Dari 4 kelompok pemburu hadiah, hanya pemburu laba-laba merah peringkat kedua dan beberapa kelompok kecil perempuan. Tetap saja, Kapten Nora adalah wanita cantik yang mempesona, dan wanita-wanita ini tidak tertarik pada penjahat yang dicari. Adapun 3 kelompok pemburu lainnya, meski ada wanita dalam kelompok mereka, mereka hanyalah objek seksual yang digunakan untuk kesenangan dan tidak memiliki status. Dance Fairy Mia, kenapa kamu bersama David, pria paling dicari di Kekaisaran? Yves mengajukan pertanyaan yang ingin diketahui semua orang di ruangan itu. Tuan David bukan buronan, Mia menjawab. Tuan David, Dance Fairy, kamu mengalami kemunduran. Bagaimana Anda bisa menyebut penjahat yang dicari tuan Anda? Dance Fairy, apakah kamu tahu itu? David berada di peringkat 98 pada daftar paling dicari. Dia adalah penjahat yang paling dicari, dan Kekaisaran akan segera memusnahkan seluruh keluarganya. Apakah Anda tidak takut terlibat dengan tinggal bersamanya? Pikirkan tentang keluargamu. Sudah kubilang, Master David bukan buronan kriminal. Kamu akan segera mengetahui kebenarannya, kata Mia lagi. Anda tidak memenuhi syarat untuk menilai apakah David adalah penjahat yang dicari. Apakah Anda meragukan daftar buronan yang dirilis oleh Kekaisaran? Tari Peri, saya menyarankan Anda untuk segera pergi dan menjauhkan diri dari David. Jika tidak, Anda akan terlibat saat Kekaisaran mengejar masalah ini. Bahkan keluargamu tidak akan bisa melarikan diri, bujuk Yves dengan sungguh-sungguh. Mia adalah salah satu dari 4 peri di Bima Sakti dan sangat populer di kalangan pemburu hadiah. Sekarang, ada jutaan pemburu hadiah di sini. Bahkan jika Yves adalah Celestial Rank pemula, dan merupakan wakil kapten pemburu Berserk, dia tidak mau menyebabkan kemarahan publik dalam hadiah komunitas pemburu. Yves mungkin bahkan tidak akan repot untuk berbicara jika dia sendirian. Dia hanya akan menjatuhkan David dan yang lainnya. Dia akan menukar pria itu dengan hadiah dan menjaga wanita itu untuk kesenangan. Sempurna. Mia, salah satu dari 4 peri, telah memesona banyak orang, dan sekarang ada wanita lain yang sama sekali tidak kalah dengannya. Ketika dia hanya berdiri di sana, temperamennya sama sekali tidak kalah dengan Mia. Sayang sekali sekarang bukan waktunya. Jutaan orang menonton, pikir Yves sedih. Pada saat yang sama, dia menatap David dengan cemburu. Dia akan mati, namun ada 2 wanita cantik tiada taraf di sekelilingnya. Anak ini sangat beruntung dengan wanita. Jika aku mengetahui ini 3 hari yang lalu, seharusnya aku menyerang David dan menghancurkan alat kelaminnya. Brengsek, kami membiarkan dia bersenang-senang selama berhari-hari. Yves sangat tidak rela. Dance Fairy, David adalah buronan penting di Kekaisaran. Dia tidak bisa melarikan diri, jadi lebih baik kamu pergi sekarang. Jika tidak, dia akan melibatkanmu. Ya, peri tari, lari, lindungi dirimu sendiri. Kami akan tetap menjadi pendukung setia Anda di masa depan.
Banyak pemburu hadiah yang menganggur, teriak Mia. Meskipun Mia tidak memiliki latar belakang, dia adalah yang paling aktif dan mudah didekati dari 4 peri. Oleh karena itu, dia sangat dicintai oleh masyarakat umum. Semua orang tidak ingin dia menghancurkan hidupnya karena seorang pria. Jika tidak, mereka tidak akan bisa menonton tariannya lagi. Mia mendengar nasihat mereka dan menatap David di belakangnya. Dia siap untuk mengikuti David di dalam hatinya. Jika itu masalahnya, dia akan menggunakan situasi ini untuk membuat keputusan. Ini adalah kesempatan yang bagus. Mia berdiri ke depan dan berkata, "Terima kasih telah mencintaiku. Terima kasih kepada Anda, saya bisa menjadi salah satu dari 4 peri dan memiliki prestasi hari ini. Namun, semua hal baik harus berakhir. Saya telah menemukan panggilan saya, jadi saya menggunakan kesempatan ini untuk mengumumkan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, saya tidak akan menjadi salah satu dari 4 peri lagi, dan saya tidak akan menghadiri pesta atau pertemuan. Plus, saya juga tidak akan menerima undangan lebih lanjut. Terima kasih banyak untuk semua tahun ini." Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1065. Aku, Mia Concord, sekali lagi terima kasih semuanya. Setelah Mia mengatakan itu, dia membungkuk ke arah pemburu hadiah dan diam-diam berjalan di belakang David. Jelas dia akan mengejar David, dan dia akan menjadikan David sebagai menguasai dirinya di masa depan. Seluruh kekosongan terdiam. Apakah Mia baru saja secara terbuka mengumumkan pengunduran dirinya dari 4 peri? Apakah dia, katakan saja dia memilih untuk mengikuti David, penjahat paling dicari di kerajaan? Bagaimana ini mungkin? Tidak ada yang percaya itu benar. Pemburu hadiah tingkat bawah yang tak terhitung jumlahnya yang melihat Mia sebagai gadis impian mereka dimulai menangis. Mereka sudah lama menyukai Mia, jadi sulit bagi mereka untuk menerimanya. Bahkan senior dari 4 kelompok pemburu hadiah sedikit bingung. Mengapa Mia melakukan ini tiba-tiba? Dia bahkan memilih untuk mengikuti David, penjahat paling dicari di kekaisaran. Ini tidak benar, Mia bukan orang bodoh. Dia mampu bergaul dengan kelas atas kekaisaran meskipun banyak petinggi menganggapnya hanya sebagai seorang entertainer. Mia adalah wanita yang cerdas. Bahkan jika dia tahu bahwa David adalah salah satu penjahat paling dicari di kerajaan, dia masih bersikeras untuk mengikutinya. Dan dia juga berkewajiban untuk tidak berbalik kembali. Sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Bahkan David memiringkan kepalanya dan menatap Mia dengan heran. Ada apa dengan pengumuman tiba-tiba tentang pengunduran dirinya dari 4 peri? Apakah dia serius berpikir untuk mengikutiku? Saya masih belum menemukan hubungan rumit saya di bumi. Sudah berapa lama sejak aku meninggalkan bumi? Dan sekarang wanita cantik lain telah memutuskan untuk mengikuti saya dengan sepenuh hati? David merasa tidak berdaya. Sistem bodoh apa ini? Itu membuat setiap wanita cantik yang kutemui jatuh cinta padaku. David hanya bisa menyalahkan ini pada sistem. Dia telah hidup selama lebih dari 20 tahun dan tidak pernah mengalami ini sebelumnya. Setelah dia mendapatkan sistem tersebut, peruntungannya dengan wanita tidak pernah berhenti. Apakah semua orang karena uangnya? Tidak semuanya. Bukan hanya Mia, David bahkan bisa merasakan Putri Astrid memiliki perasaan khusus terhadapnya. Tampaknya satu-satunya cara untuk menghentikan ini adalah dengan mengurangi kontak dengannya sebanyak mungkin di masa depan. Saat ini, David sedang tidak ingin memikirkan hal ini. Dia hanya ingin bekerja keras untuk menghabiskan uang dan menjadi lebih kuat sampai dia menjadi kuat, tak terkalahkan, dan tidak ada yang berani mengancamnya menggunakan orang-orang di sekitarnya. Dan Sfairy, apakah kamu bercanda? Yves bertanya dengan kaget, karena aku mengatakannya di depan, dari begitu banyak orang, itu memang benar. Plus, saya memutuskannya setelah pertimbangan yang masak. Aku tidak bermaksud bercanda denganmu, jawab Mia dengan serius. Dan Sfairy, jadi kamu bertekad untuk mengikuti David, penjahat yang dicari di kerajaan? Apa kau akan meninggalkan keluargamu? Ya, kalau begitu jangan salahkan aku karena tanpa ampun. David adalah hadiah Berserk Hunter. Jika Anda mengikutinya, Anda juga akan menjadi milik kami, kata Yves dengan senyum jahat. Saat ini, David tersenyum dan bertanya, sepertinya kalian pikir saya sudah di dalam tas. Apakah kamu masih berpikir masih ada kesempatan untuk melarikan diri? Berhenti bermimpi. Datang dengan kami dengan patuh, dan berikan kami semua yang Anda miliki. Dengan begitu, aku bisa membuatmu menderita lebih sedikit. Jika tidak, Anda hanya akan menderita. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1066. Oh, kau ingin aku menderita? Datang ke sini, aku akan menunggumu, kata David acuh tak acuh. Yves menatap David sejenak. Dia tidak bisa melihat ada yang salah dengan dirinya. Dia tidak bisa membungkus kepalanya di sekitarnya. David hanyalah penjahat yang dicari pada puncaknya, peringkat kosmos. Mungkinkah dia masih memiliki kartu truf lainnya? Ada begitu banyak pemburu hadiah di luar sana yang menonton.
Yves tidak bisa kehilangan muka setelah David mengatakan itu padanya. Sebuah suara menghentikannya ketika dia tidak bisa mengendalikan diri dan ingin menyerang. Yves, kembalilah. Yang berkata adalah Reggie, kapten dari Berserk Hunter. Kapten, bocah ini berani mengabaikanku. Biarkan aku melumpuhkannya dulu, kata Yves tanpa melihat ke belakang. Aku menyuruhmu kembali, kata Reggie dengan nada lebih berat. Yves tertegun. Saat Kapten Kraut berbicara dengan nada seperti ini, Yves tidak akan berani untuk tidak mematuhinya. Melihat ke arah David, Yves berkata dengan garang, "Nak, aku akan menjagamu nanti." Setelah melirik Mia dan Astrid di belakang David, dia berbalik dan bersiap untuk kembali ke kapal perang galaksi untuk melihat apa yang dikatakan Kapten Kraut. Benar-benar sampah, kata David dengan nada meremehkan. Suaranya bergema di seluruh kekosongan. Semua orang yang hadir menatap David dengan kaget. Bagaimana mungkin penjahat yang dicari bisa begitu sombong? Beraninya dia menyebut wakil kapten pemburu berserk sebagai sampah. Yves yang baru saja berbalik, langsung berhenti dan perlahan berbalik melihatlah David. Apa katamu? Apakah Anda berani mengatakannya lagi? Aku berkata, kamu adalah sampah. Pulang sekarang, jangan mempermalukan diri sendiri di sini, kata David tanpa rasa takut. Kamu meminta untuk mati, kata Yves dengan gigi terkatup. Setelah dia selesai mengatakan ini, tubuhnya menghilang di tempat, dan dia bergegas ke arah David. Yves, suara Reggie berasal dari galaksi Warship. Namun, dia tidak bisa menghentikan Yves lagi. Sebagai wakil kapten dari Berserk Hunter, dia adalah seorang serdadu celestial pemula. Jadi, kapan ada yang pernah menghinanya seperti ini? Selain itu, dia telah melakukannya di depan jutaan pemburu hadiah. Jika Yves menerimanya, bagaimana dia bisa terus menunjukkan wajahnya di bounty komunitas pemburu di masa depan? Saat ini, dia bahkan mengabaikan kata-kata Reggie. Orang bisa melihat betapa marahnya dia. Yves melintasi jarak lebih dari 10 km dalam sekejap mata. Ketika dia mencapai David dan hendak melumpuhkan David, dia tiba-tiba melihat orang lain di depan bocah itu. Itu adalah wanita bercadar di belakang David. Jadi, David hanyalah seonggok sampah yang bersembunyi di balik wanita. Yves tertawa kecil secara internal. Karena wanita itu datang kepadanya, maka dia tidak akan bisa menahan David tidak melarikan diri darinya, jadi dia harus memanfaatkan wanita itu terlebih dahulu. Yves mengulurkan tangannya ke arah Astrid. Dia akan menikmatinya perlahan setelah dia melumpuhkan David. Ketika dia berpikir tentang bagaimana dia bisa menikmati dua keindahan tiada taraf nanti, Yves merasa sangat bersemangat. David tidak menyangka Astrid akan berlari di depannya tiba-tiba, tidak peduli padanya keamanan. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan Astrid menderita luka sekecil apapun. Namun, ketika dia hendak melakukan sesuatu, kekuatan pikirannya merasakan energi yang kuat. Orang ini sangat kuat. Menilai dari itu, orang tersebut harus menjadi celestial ranker puncak. Jadi, mereka hanya sedikit di bawahnya. David meraih Astrid dan menggantinya posisi dalam sekejap mata, menarik Astrid di belakangnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1067. Dia tidak tahu apakah orang yang tiba-tiba muncul adalah seorang teman atau musuh. David akan bertindak berdasarkan situasi nanti. Dia juga menggunakan kekuatan pikirannya untuk memantau perubahan di sekitarnya. Begitu dia merasakan sesuatu yang salah, dia akan segera mengambil tindakan meskipun dia harus mengungkapkan bahwa dia adalah sebagian Infinity Ranker, dia akan berurusan dengan individu kuat yang tiba-tiba muncul setelah penangkapan mereka pergi. Penjaga, kalau tidak, dia mungkin tidak bisa menjamin keselamatan Mia dan Astrid saat ada begitu banyak orang-orang mengelilinginya. Semua orang di tempat kejadian melihat cahaya dingin melintas. Itu diikuti oleh jeritan yang bergema di seluruh kehampaan. Sebuah suara kemudian bergema di telinga jutaan orang. Siapapun yang berani menghina yang mulia harus mati. Seorang pria parubaya dengan pedang tajam muncul di depan David. Yves berdiri tidak jauh dari situ. Tangan kirinya ada di bahu kanannya, dan ada terlihat kesakitan di wajahnya. Saat ini, lengan kanannya putus. Darah memancar keluar, memercik ke seluruh kekosongan. Cahaya dingin barusan memotong tangan kanan Yves yang terulur ke arahnya Astrid sebelum dia bisa bereaksi. Saat Yves melihat wajah pria yang memotong lengannya, seluruh tubuhnya mulai untuk mengguncang keras. Apakah kamu Atlas Reyes, kepala White Tiger Hall? Pria parubaya itu mengabaikan Yves. Dia berbalik menghadap David, berlutut di atasnya berlutut dalam kehampaan, dan berkata dengan hormat, Atlas Reyes, kepala macan putih. Hall, salam kenal, yang mulia Putri Astrid. Silakan menghukum saya untuk terlambat menyelamatkanmu. David bereaksi. Dia mengambil langkah ke samping dan membiarkan Astrid berjalan di depannya. Atlas, kamu boleh bangun, kata Astrid. Terima kasih, yang mulia.
Setelah Atlas selesai berbicara, dia bangkit, maju beberapa langkah, dan berdiri di belakang Astrid. Putri Astrid adalah orang dengan status tertinggi di sini. Begitu pula Atlas secara alami mendengarkan perintah Astrid. Dia akan melakukan apapun yang Astrid suruh. Saat ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk membuat keputusan sendiri. Yves melihat segala sesuatu di hadapannya dan hampir pingsan setelah terhuyung-huyung ke belakang. Wanita berkerudung ini adalah satu-satunya putri kaisar, Yang Mulia Putri Astrid dari Kekaisaran. Dia hampir menganiaya Yang Mulia barusan. Ini adalah kejahatan yang akan memusnahkan seluruh keluargaku. Apa yang harus saya lakukan? Yves perlahan menoleh ke kapal perang galaksi pemburu bersek, berharap begitu dapatkan bantuan Kapten Kraut. Namun, bagaimana Regi berani tampil ke depan? Cara yang benar untuk menangani ini adalah dengan langsung memutuskan hubungan dengan Yves. Regi hanya akan membantunya jika dia siap bunuh diri dalam prosesnya. Tidak ada suara dalam kehampaan sejak kedatangan Atlas, memotong lengan Yves, dan sapaan sang putri. Jutaan pemburu hadiah belum pulih sepenuhnya. Bahkan kepala dari 4 Bounive Group menatap Astrid dan Atlas di belakangnya dengan syok. Yang pertama adalah Yang Mulia Putri Astrid dari Kekaisaran, paling banyak, putri kesayangan Kaisar, dan statusnya bahkan melampaui semua pangeran. Selain itu, status yang terakhir juga tidak rendah. Dia adalah kepala White Tiger Hall, salah satu dari 4 aula besar Kekaisaran. Plus, dia juga seorang Celestial Ranker puncak. Memang, mereka tahu ada yang tidak beres. Pantas saja Mia memilih meninggalkan keempat peri itu dan pergi bersama David, menilai dari bagaimana Putri Astrid mengabaikan keselamatannya untuk berdiri di depan David. Ketika Yves ingin menyerangnya, mereka tahu Putri Astrid memiliki keunikan hubungannya dengan David. Dengan bantuan Putri Astrid, David tidak lagi menjadi buronan. Selama dia tidak melakukan pengkhianatan, Yves dalam masalah sekarang. Jika Regi tidak menangani ini dengan baik, dia akan memengaruhi seluruh pemburu bersek. Yang paling bahagia di tempat kejadian adalah Golden Eagle Bounty Group. Mereka baru saja kembali dari berburu binatang galaksi di luar, dan sebelumnya, mendapatkan kembali energi mereka, mereka ditantang oleh pemburu bersek. Sejujurnya, bahkan Kapten Grup, Elio, tidak percaya diri dengan tantangan ini, dia harus menerimanya. Kedua kelompok pemburu itu sudah lama bertengkar. Pemburu pasti tidak akan membiarkan mereka dengan mudah. Namun, Yves, wakil kapten pemburu bersek, berani menyerang Putri Astrid. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1068. Dengan itu, mereka semua dengan sabar menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Astrid maju beberapa langkah. Pada saat ini, seluruh dirinya, kepribadian berubah drastis setelah mengungkapkan identitasnya sebagai seorang putri. Atlas mengikutinya dengan hormat. Dia bingung, saat dia memotong lengan Yves, dia jelas merasakan ledakan energi menakutkan terkunci padanya. Dia adalah seorang Celestial Ranker puncak, namun dia merasa dia tidak bisa mengalahkannya. Kekuatan orang ini sangat mengejutkan, dan mereka setidaknya sebagian pangkat Infinity. Atlas awalnya ingin membunuh Yves tetapi memutuskan untuk memotong hanya satu tangan setelah merasakannya. Itu karena dia ingin mencegah serangan diam-diam orang ini. Namun, energinya menghilang setelah Atlas memotong lengan Yves. Tidak peduli seberapa keras dia mencari, dia masih tidak dapat menemukan jejaknya. Saat ini, sebuah pesawat luar angkasa mewah muncul di depan mata semua orang. Barlowe, emas diukir di istana seperti kapal lalu, ratusan orang-orang dengan cepat turun dari pesawat luar angkasa sebelum berlutut di depan Astrid. Pada satu lutut, "Salam, Yang Mulia, kamu boleh naik," kata Astrid dengan tenang. "Terima kasih, Yang Mulia." Sebuah tim yang terdiri dari ratusan orang menjawab serempak. Astrid terus bergerak maju, dan ratusan orang itu segera memberi jalan. Saat Astrid berjalan di depan mereka, semua orang mengikutinya dengan rapi. Orang-orang ini semuanya adalah anggota White Tiger Hall, salah satu dari 4 aula besar dari Kekaisaran. Mereka datang dengan Lord Atlas untuk membawa Yang Mulia kembali planet kerajaan. Namun, saat Atlas mendekat, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dan bergegas maju sendirian. Astrid berhenti dalam kehampaan dan menatap Yves, yang hampir pingsan karena ketakutan tidak jauh, dan kapal perang yang tak terhitung jumlahnya. "David adalah penyelamatku. Saya akan menyelidiki masalah ini tidak peduli siapa yang terlibat. Ketika Anda para pemburu hadiah sedang menangkap penjahat yang dicari-cari di Kekaisaran dan berbagi beban Kekaisaran kali ini, semakin banyak dari kalian muncul setiap hari. Anda semakin besar, sehingga Anda mulai menyimpang dari tujuan asli Anda. Anda harus mengatur ulang diri Anda dengan benar. Pemburu bayangan, sebagai kelompok pemburu hadiah nomor 1 di Kekaisaran, saya harap Anda akan memberi saya penjelasan sesegera mungkin. Anda akan mendapat masalah jika saya harus melakukannya sendiri.
Setelah Astrid mengatakan itu, dia menatap Yves. Adapun kamu, Anda adalah orang pertama yang berani mengambil tindakan terhadap saya di wilayah kerajaan. Anda telah menjadi pelopor kejahatan semacam itu, jadi beritahu saya, bagaimana Anda mau mati? Yves merasa pusing dan tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh berlutut. Yang mulia, tolong jangan marah. Yang mulia, tolong jangan marah. Saya tidak tahu identitas Anda. Jika tidak, saya tidak akan berani melakukan itu bahkan jika Anda memberi saya keberanian untuk melakukannya. Yang mulia, mohon ampun dan ampuni aku. Aku mohon, tolong. Yves menahan rasa sakit yang luar biasa dan terus bersujud kepada Putri Astrid. Saat ini, dia dipenuhi dengan kepanikan. Rasa sakit fisiknya tidak seberapa dibandingkan dengan siksaan psikologis. Saat Yves bersujud, seseorang muncul di sampingnya. Saat kepala Yves berada di tanah, orang itu meletakkan tangannya di tengah punggung Yves. Kemudian, dengan kekuatan yang sangat besar, tangan itu menembus tubuh Yves dan menghancurkan organnya. Ah, puff, teriak Yves. Darah bercampur dengan bekas organnya menyembur keluar dari mulutnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1069. Dia berbalik perlahan dan menatap orang yang melakukan itu padanya. Kak Kapten, bagaimana bisa kau? Setelah Yves selesai gagap, dia berhenti bernapas dan mati. Orang yang membunuhnya adalah Reggie, kapten dari Berserk Hunter. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk pukulan barusan dan tidak menahan sama sekali. Dia hanya ingin membuat keputusan cepat dan tidak memberi Yves kesempatan untuk berbicara. Saat dia melihat Yves, yang meninggal karena dia, hati Reggie penuh kemarahannya, dan dia tidak tahu kemana dia bisa melampiaskan kemarahannya. Dia telah bersumpah bersaudara dengan Yves. Lebih dari 300 tahun yang lalu, 4 di antaranya membentuk Berserk Hunter dan bersumpah persaudaraan, dengan Yves sebagai yang termuda dari grup. Di bawah kepemimpinan keempatnya, pemburu Berserk tumbuh menjadi apa itu hari ini dan menjadi kelompok pemburu terbesar keempat di Kekaisaran. 2 bersaudara lainnya telah meninggal di tengah perjalanan mereka. Sekarang hanya Reggie dan Yves yang tersisa. Namun, dia harus membunuh saudaranya dengan tangannya sendiri hari ini. Dia mendidih. Namun, meskipun dia marah, dia tidak punya pilihan. Meskipun dia sudah menemukan ada yang tidak beres dan bertanya, Yves tidak mengambil tindakan sebelum mereka mengetahui kebenarannya. Yves tetap bersikeras, menempuh jalannya sendiri dan hampir melukai Putri Astrid. Jika dia tidak membunuh Yves sendiri, pemburu Berserk akan terlibat, dan bukan siapa-siapa akan dapat melarikan diri jika Putri Astrid memutuskan untuk menyelidiki hal ini. Sebagai kapten, Reggie hanya bisa melakukan ini demi pemburu Berserk. Reggie membunuh Yves hanya dalam beberapa detik, tetapi tindakannya menyebabkan jutaan pemburu hadiah di tempat kejadian untuk menarik napas tajam. Dia terlalu biadab. Siapa di komunitas Bounty Hunter yang tidak mengenal Reggie dan Yves disumpah sebagai saudara selama ratusan tahun? Yves juga berkontribusi pada pencapaian dan ukuran Berserk Hunter hari ini. Meski begitu, Reggie membunuh saudaranya untuk bertahan hidup. Padahal, seperti kata pepatah, setiap orang untuk dirinya sendiri, dan iblis mengambil yang paling belakang. Itu satu hal untuk dilakukan, mengatakan itu dan hal lain untuk melakukannya. Banyak pria di komunitas pemburu hadiah bersedia mengorbankan hidup mereka untuk saudara-saudara mereka. Elio harus mengagumi keberanian Reggie saat ini. Bahkan jika dia tahu bahwa ini adalah solusi terbaik, dia mungkin tidak dapat melakukannya jika itu adalah dia. Itu adalah saudara yang telah menjalani hidup dan mati bersamanya untuk banyak orang dalam beberapa dekade. Bagaimana dia bisa membunuhnya tanpa ragu-ragu? Setelah Reggie membunuh Yves, dia berlutut dengan satu kaki, menyatukan tangannya, dan berkata dengan hormat, "Yang mulia, tolong jangan marah. Saya tidak mendisiplinkan laki-laki saya dengan baik dan membuat Anda takut. Tolong hukum saya, Yang Mulia Kebesaran." "Apakah kamu kapten pemburu Berserk?" tanya Astrid. "Ya," jawab Reggie. "Kamu pintar membuat pengorbanan kecil untuk melindungi Mayor. Saya akan ingat Anda. Reorganisasi pemburu Monty komunitas akan dimulai dengan pemburu Berserk. Saya ingin melihat jawaban dalam 3 hari. Jangan khawatir, Yang Mulia. Setelah 3 hari, saya pasti akan memberi Anda jawaban yang memuaskan," jawab Reggie. Segera setelah itu, Florian, kapten pemburu bayangan, Norah, kapten Red Spider Hunter, dan Elio, kapten grup Bounty Golden Eagle, juga melangkah ke depan. Mereka bertiga menyatukan tangan secara bersamaan dan berkata dengan hormat, "Jangan khawatir, Yang Mulia. Kami pasti akan memberi Anda jawaban yang memuaskan." Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1070. Baiklah, masalah ini akan berakhir di sini. Sekarang, mari kita lihat masalah lain. David mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku,
tapi kau memperlakukan dia sebagai hadiah untuk kompetisi Anda. Bagaimana Anda akan menjelaskan hal ini? Astrid bertanya dalam suara dingin. Setelah Astrid mengatakan ini, adegan itu menjadi sunyi. Pada akhirnya, Florian berdiri dan berkata, "Yang mulia, tolong panggil David. Apapun apa yang dia minta, kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya." Itu benar, Florian benar. Tidak peduli apa yang David minta, kami akan melakukan yang terbaik untuk puaskan dia. Reggie segera mengikuti. Bagaimana mungkin dia masih bersikap seperti Kapten Kraut sekarang? Dia hanya bisa tunduk sekarang setelah dia berada di depan Putri Astrid. Selain itu, pemburu berserk memiliki reputasi buruk dengan Putri Astrid, jadi dia melakukannya untuk menemukan cara untuk mendapatkan pengampunan sang putri. Kalau tidak, pemburu berserk akan kesulitan bertahan di wilayah kerajaan wilayah di masa depan setelah Putri Astrid mengincar mereka. David juga datang bersama Mia saat ini. Dia mendengar Astrid membicarakannya, jadi dia tahu sudah waktunya dia datang maju. "David, aku sudah menangani masalah ini. Jika Anda membutuhkan yang lain, Anda bisa memberitahu saya. Mereka akan memuaskan Anda. Kalau tidak, saya tidak akan mengampuni mereka." Astrid menyembunyikan keseriusan ekspresi dan berkata dengan lembut. Dia berbicara kepada David dengan nada yang sama sekali berbeda dari yang lain. Semua orang di tempat kejadian dapat mendengarnya, dan mereka memandang David secara berbeda lagi. Putri Astrid terlalu baik untuk anak ini. Bahkan jika David telah menyelamatkannya, perlakuan seperti itu tidak akan mungkin terjadi. Hubungan antara keduanya jelas tidak normal. Mereka harus mengingat anak yang beruntung ini. Di masa depan, dia bahkan mungkin menjadi suami sang putri. Identitas dan statusnya akan meroket sekaligus, melampaui banyak orang. "David, maafkan aku benar-benar minta maaf telah memperlakukanmu seperti buronan kriminal di kerajaan dan bahkan ingin memperlakukan Anda sebagai hadiah. Aku minta maaf untuk membuat Anda terganggu. Apa yang Anda butuhkan, Anda bisa memberitahu kami, dan kami akan berusaha sebaik mungkin memuaskanmu," kata Florian dengan rendah hati. Dia juga sangat tidak berdaya. Sebagai pemimpin kelompok pemburu hadiah nomor 1 kekaisaran, pemburu bayangan, dan Celestial Ranker yang terlambat, dia harus berbicara dengan rendah hati kepada seorang kosmos serdadu di depan jutaan pemburu hadiah. Florian merasa canggung, tapi dia tidak punya pilihan. David memiliki Putri Astrid di belakangnya. Jika ini tidak ditangani dengan baik, dia akan memiliki waktu yang buruk di wilayah kerajaan di masa depan. Selain dia, semua karunia pemburu juga akan mengalami kesulitan. Selanjutnya, Kepala Aula Harimau Putih juga berada di belakang Putri Astrid, dan dia adalah seseorang yang lebih kuat dari Florian. Karena itu, dia harus rendah hati, tidak mencoba yang terbaik, tetapi kamu harus. Astrid berkata dengan sungguh-sungguh, Ya, kami akan puaskan dia, kami pasti akan memuaskannya, kata Florian segera. David, jangan takut, katakan saja apa yang kamu inginkan. Saya akan mengawasi ini untuk Anda. Mereka harus memenuhinya bahkan jika mereka tidak bisa. Jika tidak, saya akan memberi mereka neraka di wilayah royal, dan bahkan seluruh Bima Sakti, kata Astrid kepada David dengan nada lembut lagi. Semua mata tertuju pada David. Mereka semua mendesah dalam hati, mengapa anak ini sangat beruntung. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi antara David dan Putri Astrid, mereka mungkin bisa menebaknya dari Putri Astrid yang menyatakan bahwa David adalah penyelamatnya. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1071. Putri Astrid mungkin bosan di planet royal, jadi dia menyelinap keluar dari planet royal dan tidak memberitahu Kaisar. Selama proses itu, dia menghadapi bahaya di luar dan berada diselamatkan oleh David. Bima Sakti sangat besar. Bagaimana David bisa bertemu dengan Putri Astrid saat menyelinap keluar dari planet royal dan bahkan membuatnya sangat menyukainya? Beberapa pria iri akan hal ini. David memikirkannya, ini mungkin kesempatan bagus. Banyak dari pemburu hadiah ini telah menjelajahi luar dan seharusnya mengumpulkan beberapa barang aneh dan berharga. Dia bisa meminta mereka untuk mengambil semuanya dan kemudian secara pribadi membayar sejumlah besar. Mereka, pada saat yang sama, dia bisa menginstruksikan mereka untuk tidak membeberkan harga pastinya. Jika tidak, Yang Mulia akan menyelidiki masalah ini sesudahnya dan membuat mereka memberikan kembali apa yang mereka punya. Dengan melakukan itu, para pemburu hadiah ini akan pasti tutup mulut dan tidak mengekspos diri setelah mendapatkan manfaat besar. Dengan begitu, dia bisa menghabiskan banyak uang dalam waktu singkat dan mendapatkan banyak kemewahan. Poin. Dia bahkan mungkin menembus peringkatnya saat ini dalam satu gerakan dan langsung pergi ke peringkat tak terbatas. Saat itu, dia akan dianggap sebagai raksasa di Bima Sakti. Begitu dia merawat Grandmaster Tufin, dia akan menyelesaikan krisis di bumi. Ide yang bagus, David berpikir sendiri. Setelah membuat keputusan,
David bertanya, kalian semua elit di komunitas pemburu hadiah, jadi kalian menjelajahi banyak tempat yang tidak diketahui, kan? Para kapten rombongan bingung mengapa David mengajukan pertanyaan seperti itu. Namun, Florian menjawab, David, pemburu hadiah tidak hanya membantu kerajaan menangkap penjahat yang dicari, tapi kami juga sesekali pergi berburu binatang galaksi, dan jelajahi beberapa area yang tidak diketahui untuk mendapatkan hadiah yang tinggi. Saya tidak punya hobi, tapi saya suka mempelajari hal-hal aneh. Jika Anda menemukan sesuatu yang Anda tidak terbiasa dan tidak berguna ketika menjelajahi yang tidak diketahui, saya harap saya bisa membelinya dengan harga tinggi, kata David. Jadi begitu, para kapten menghela nafas lega. Mereka baik-baik saja setelah David menyatakan permintaannya. Mereka secara otomatis mengabaikan bagian harga tinggi. Putri Astrid telah mengatakan sesuatu, jadi mereka tidak berani bertanya. David untuk uang. Selama bertahun-tahun mereka berada di luar sana, memang begitu mendapatkan hal-hal tertentu yang mereka tidak tahu tujuannya. Mereka dapat menawarkan beberapa dari mereka untuk membodohi David. Kami memang mendapatkan beberapa barang yang tidak diketahui penggunaannya selama bertahun-tahun. Karena kamu menyukai mereka, dapatkah Anda memberitahu kami alamat Anda? Ketika kami kembali, kami akan mengirimkan barang kepada Anda langsung. Bagaimana menurutmu? Bagus. Sangat bagus. Untuk alamatnya, kirim saja ke Blue Star, David jawab dengan gembira. Blue Star adalah planet tempat tinggal keluarga Mia. Namun, Blue Star tidak diperintah oleh keluarga besar atau kekuatan besar seperti planet yang lain. Sebaliknya, itu didominasi oleh banyak kekuatan kecil, jadi sepertinya agak kacau. Keluarga Concord bahkan bukan 10 kekuatan teratas di Blue Star. Baiklah, kami akan segera meminta seseorang untuk mengirim barang ke Blue Star setelah kami kembali. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Setelah David mengatakan itu, dia berteriak kepada jutaan pemburu hadiah lainnya, jika kamu memiliki hal-hal yang tidak diketahui atau aneh, Anda dapat mengirim semuanya ke Blue Star. Saya membelinya dengan harga tinggi. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan perjalanan dengan sia-sia. Apakah kamu mendengar itu? Kirim semua barang asing ke Blue Star, kata Astrid dingin. Ya, jangan khawatir, Yang Mulia. Kami akan melakukan seperti yang dikatakan David, jutaan orang menjawab. Namun, suara mereka terdengar agak kacau. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1072. Pada dasarnya, mereka meminta sang putri untuk tidak khawatir dan mereka akan melakukan seperti yang dikatakan David. Urusannya di sini pada dasarnya sudah selesai, dan Astrid tahu sudah waktunya berpisah. Dia ingin David menemaninya kembali ke planet Royal. Namun, sayang sekali David baru saja kembali, dan dia masih punya banyak hal yang harus dilakukan, jadi Astrid tidak bisa terlalu egois. David, kalau sudah selesai, kamu harus datang ke planet Royal untuk mencariku. Astrid menatap David dan berkata dengan enggan. Tentu saja, jangan khawatir, Yang Mulia. Saya pasti akan pergi, David berkata. Namun, dia sudah mengambil keputusan setelah melihat wajah Astrid. Dia tidak bisa pergi ke planet Royal. Putri Astrid jelas tertarik padanya. Bukankah dia akan masuk ke perangkap jika dia pergi ke planet Royal? Meskipun untuk yang lain, itu adalah berkah yang telah dikembangkan selama beberapa masa kehidupan untuk dimiliki. Putri Astrid menyukai mereka. Sayangnya, David tidak menginginkan ini. Dia masih belum menyelesaikan masalah wanitanya sendiri. Dia tidak bisa memprovokasi Putri Astrid. Kalau tidak, dia hanya akan membawa lebih banyak masalah bagi dirinya sendiri. Yah, aku pergi dulu. Selamat tinggal David. Selamat tinggal Mia. Maksudku, dan Sphairy. Aku akan menunggumu di planet Royal. Jika Anda tidak datang, saya akan datang kepada Anda diam-diam. Astrid mengancam dengan lembut. Dia tidak tahu mengapa dia begitu bahagia dengan David hari-hari ini. Dia ingin ini berlanjut sehingga dia bisa melihat David setiap hari. Sayang sekali dia tidak bisa menyerahkan segalanya dan mengikuti David seperti Mia karena statusnya. Astrid tidak bisa melepaskan identitasnya sebagai sang putri, dan juga tidak sesuatu yang bisa dia serahkan bahkan jika dia mau. Jika dia melakukan ini, betapa sedihnya ayah dan ibunya. Hal yang sama berlaku untuk saudara laki-lakinya, yang telah memanjakannya sejak kecil. Selain itu, Astrid juga akan sedih meninggalkan mereka. Kalau saja David bisa tinggal di planet Royal sepanjang waktu. Saat ini, Putri Astrid sebenarnya sedikit iri pada Mia. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dan tidak khawatir tentang hal-hal lain. Silakan, jangan, Yang Mulia, Anda telah menghadapi bahaya, menyelinap keluar dari planet Royal kali ini. Jangan lakukan ini lagi, kami akan datang ke planet Royal ingin bertemu denganmu, David dengan cepat membujuk. Dia takut bahwa gadis itu akan menyelinap keluar lagi. Bagaimana jika Kaisar mengklaim dia menculik dan menjual putrinya saat itu telah terjadi? Dia tidak bisa mengalahkan Kaisar,
jadi mungkin sulit baginya untuk melarikan diri. Baiklah, itu diselesaikan kemudian. Aku pergi dulu, kalian bisa menyelesaikan pekerjaanmu dengan cepat, lalu datanglah ke planet Royal untuk menemukanku, kata Astrid. Tentu saja, selamat tinggal, Yang Mulia, kata David. Selamat tinggal, Yang Mulia. Mia mengikuti. Astrid menatap David dengan enggan, lalu berbalik dan berkata, Atlas, ayo pergi. Kemudian, dia menuju ke pesawat ruang angkasa mewah yang diukir dengan kata itu. Barlowe, ya, Yang Mulia. Setelah Atlas selesai berbicara, dia mengikuti. Di belakang Astrid. Sebelum pergi, dia menatap David dalam-dalam. Tidak diketahui apakah itu karena hubungan David dengan Putri Astrid atau karena dia melihat beberapa rahasia David yang tidak diketahui. Pada saat ini, Madrigal dan Emerald pun masuk ke dalam kapal mewah tersebut. Selamat tinggal, Yang Mulia Kebesaran. Selamat tinggal, Yang Mulia. Selamat tinggal, Yang Mulia. Kemewahan pesawat ruang angkasa menghilang dari depan kerumunan di tengah perpisahan. David, kita harus kembali sekarang juga. Jangan khawatir, kami akan mengirimkan barang Anda ke Blue Star segera, kata Florian sopan. Terima kasih semuanya, David menjawab. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1073. Kamu terlalu sopan. Kapten dari kelompok pemburu hadiah melihat pada David dan berbalik untuk berjalan kembali ke kapal perang galaksi mereka. Lalu, mereka pergi. Jutaan pemburu hadiah lainnya juga pergi satu demi satu. Namun, semua orang mengingat David. Lain kali mereka bertemu dengannya, mereka akan sangat rendah hati padanya. Dilihat dari perilaku Putri Astrid, David mungkin akan menjadi suaminya masa depan. Lagi pula, sang kaisar menyayangi Putri Astrid, jadi dia tidak akan menolaknya apapun yang ditekankan sang putri. David berbalik untuk berkata pada Mia di belakangnya. Setelah para pemburu hadiah pergi secara bertahap. Mia, ayo pergi. Baiklah, Tuan David. Keduanya kembali ke Octagon dan melaju menuju Blue Star di wilayah Royal. Blue Star adalah planet hidup yang terletak di wilayah terluar wilayah kerajaan. Mirip dengan situasi di bumi, lusinan kekuatan kecil bersama-sama mengendalikannya. Keluarga Mia, keluarga Concord, adalah salah satunya. Namun, keluarga Concord tidak cukup kuat untuk masuk 10 besar di bintang biru. Karena itu, mereka hanya bisa menempati area kecil yang tidak terlalu makmur. Hanya setelah Mia membuat nama untuk dirinya sendiri di luar dan bertemu dengan beberapa orang besar, tahun demi tahun keluarganya bisa perlahan bangkit. Saat itu, keluarga Concord berada di peringkat terendah Blue Star. Meskipun mereka tidak terlalu kuat sekarang, mereka jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan karena Mia, keluarga Concord sekarang menjadi pasukan khusus Blue Star yang tak seorang pun berani memprovokasi. Lagi pula, Mia adalah salah satu dari 4 peri di Bima Sakti. Dia tahu banyak tembakan besar. Jika dia berakhir dengan pukulan besar di masa depan, tidak ada kekuatan yang lebih rendah dari ini. Planet di luar wilayah kerajaan mampu memprovokasi mereka. Oleh karena itu, bahkan, jika pasukan lain bertempur sampai mati di Blue Star, mereka tetap tidak mau melibatkan keluarga Concord. Jika keluarga Concord tidak lemah, mereka bisa terus bangkit sambil mengandalkan pada Mia. Saat ini, seluruh keluarga sedang menunggu keputusan Mia. Jika dia memilih seseorang yang kuat sebagai pendukungnya dan menikah dengannya, keluarga Concord akan bangkit. Dengan bantuan dukungan ini, kemudian, setelah 1 tahun pengembangan, mereka bahkan mungkin menjadi yang nomor 1 memaksa dan mengendalikan Blue Star. Inilah yang diharapkan oleh keluarga Concord. Mereka sedang menunggu hari di mana mereka dengan Vanilli bisa mengendalikan semua Blue Star, dan Mia adalah harapan terbesar mereka untuk tujuan ini. Oleh karena itu, keluarga Concord memerlukan izin Mia sebelum membuat keputusan besar saat ini. Mia adalah pembuat keputusan sebenarnya dari keluarga Concord. Pertemuan keluarga diadakan di kediaman Concord di Blue Star. Di dalam aula, kepala keluarga, Truman Concord, dan inti keluarga semuanya ada di sini. Truman adalah ayah Mia. Dia bisa menjadi kepala keluarga karena putrinya yang luar biasa, Mia. Jika tidak, Truman mungkin tidak mendapat kesempatan untuk menjadi kepala keluarga. Itu semua terima kasih kepada Mia bahwa keluarga Concord dapat memperoleh hak mereka. Sekarang, tentu saja, ini bukan satu-satunya ambisi mereka. Mereka masih ingin mengandalkan Mia untuk menjadi kekuatan nomor 1 Blue Star, dan mengendalikan seluruh planet. Namun, udara di aula sedikit berat. Semua dari Core memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mereka tidak riang seperti sebelum. Semuanya, laporkan setiap pembaruan terkini, kata Truman. Truman, seseorang telah menekan industri keluarga baru-baru ini, dan kami menderita kerugian besar. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, jadi saya memikirkan sesuatu. Pasti salah, paman ketiga Mia, Bastian Concord, berdiri dan berkata.
Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1074. Ya, Truman, penindasan semakin parah belakangan ini. Itu disebabkan hampir semua industri kita terhenti. Jika kita tidak menyusun rencana dan menyelesaikan ini, semua kerja keras kita selama beberapa tahun terakhir akan segera sia-sia. Kali ini, orang yang berbicara adalah paman keempat Mia, Caspian Concord. Faz, ada pembaruan tentang tugasmu? Sudahkah Anda menemukan siapa yang menargetkan keluarga Concord? Truman menatap saudara keduanya, Faz, Concord, dan bertanya dengan suara berat. Truman, menurut informasi yang kutanyakan kemarin, yang melakukan kali ini adalah keluarga Gatsby. Faz berdiri dan berkata, "Apa, keluarga Gatsby?" Kata-kata Faz langsung menimbulkan seruan dari inti Concord. Keluarga di ruangan. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Keluarga Gatsby adalah keluarga nomor 1 di Blue Star. Mereka kuat, jadi mengapa mereka menekan keluarga Concord? Walaupun keluarga Concord secara bertahap meningkatkan kekuatannya tahun ini, semua berkat Mia, mereka masih jauh dari keluarga Gatsby. Selain itu, keluarga Concord selalu berhati-hati dan tidak akan pernah menyinggung keluarga manapun. Tidak ada dendam sama sekali di antara mereka. Tidak ada alasan untuk itu keluarga Gatsby mengambil tindakan terhadap keluarga Concord. Sambil terkejut, keluarga Concord sedikit bingung. "Apakah kamu yakin itu keluarga Gatsby?" Truman berdiri dan bertanya dengan serius. Dia juga terkejut pada saat ini. Jika itu adalah keluarga Gatsby, itu akan merepotkan dengan kekuatan keluarga mereka saat ini. Mereka sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melawan keluarga Gatsby, kecuali Mia meminta bantuan di luar Blue Star. Namun, keluarga Gatsby adalah keluarga terbesar Blue Star, menempati hampir sepertiga dari Blue Star, sumber daya dan wilayah. Oleh karena itu, kebanyakan orang tidak ingin menyinggung perasaan mereka. "Aku yakin itu mereka," jawab Faz. Dia tidak akan berani mengatakan ini jika dia tidak percaya diri. Faz banyak bertanya kepada orang dan menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan informasi ini. Memang keluarga Gatsby yang mengincar mereka dari belakang. Saat Truman mendengar ini, dia jatuh ke kursi seperti semua energi telah tersedot keluar dari tubuhnya. "Oh tidak, itu keluarga Gatsby. Apa yang harus saya lakukan? Truman, ayo, beritahu Mia tentang ini. Dia tahu begitu banyak pukulan besar di wilayah kerajaan, jadi dia satu-satunya yang bisa membantu kita sekarang. Jika tidak, kita tidak akan bisa melawan keluarga Gatsby," kata Bastian. "Ya, Tuan Truman, ayo beritahu Nona Mia tentang ini. Bukankah dia pergi ke suatu pesta baru-baru ini? Dia pasti akan bertemu dengan beberapa tokoh besar. Katakan padanya untuk membawa salah satu kembali, dan kemudian masalahnya akan terpecahkan," kata salah satu inti dengan tergesa-gesa. "Sai, kau membuat ini terlalu mudah. Bukannya aku tidak ingin memberitahunya, tapi mendapatkan kesempatan besar yang akan datang tidaklah mudah. Bahkan jika Mia mengenal banyak dari mereka, dia hanya mengenal mereka di tingkat permukaan, bukan di tingkat yang lebih dalam. Juga, mereka tidak akan datang untuk membantu hanya karena Mia meminta mereka. Jadi, inilah mengapa saya meminta Anda untuk menjadi hati-hati. Tembakan besar adalah tentang minat, dan mereka hanya akan membantu kita jika mereka bisa mendapatkan minat yang cukup," desa Truman. Dia tahu tentang putrinya. Dia adalah salah satu dari 4 peri di Bima Sakti. Meskipun dia melihat mencolok, dia hanya badut untuk orang-orang besar itu. Mia telah mengeluhkan hal ini lebih dari sekali kepadanya. Tembakan besar itu sangat sulit untuk dihibur, dan melelahkan berada di sekitar mereka. Mereka semua ingin mengambil keuntungan darinya dan mendominasi dia. Truman hanya bisa menghibur Mia. Dia memintanya untuk menemukan pria yang cocok yang disukainya, dan menikah dengannya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1075. Selama pria itu tidak terlalu buruk, keluarga mereka akan memiliki kehidupan yang lebih baik di Blue Star karena pernikahan ini. Seseorang kemungkinan akan terpengaruh ketika tenggelam dalam lingkungan yang tidak menyenangkan. Jika Mia selalu berkeliaran di sekitar orang-orang besar, itu akan terjadi. Sulit baginya untuk mendapatkan dukungan jika dia kehilangan kepolosannya begitu seorang bajingan membuat rencana melawan dia. Namun, Mia belum pernah menemukan pasangan yang cocok. "Truman, kita harus memberitahu Mia apakah dia bisa menyelesaikan masalah darurat keluarga atau bukan. Tidak apa-apa, selama dia mencoba yang terbaik, kami tidak akan menyalahkannya. Jika tidak, mungkin kita bisa menyerahkan semua yang kita miliki saat ini dan kembali ke rumah masa lalu kita. Tidak apa-apa jika kita kembali bertani," kata Faz. "Ya, Truman, kita tidak boleh menyembunyikan ini dari Mia apapun yang terjadi. Bagaimana jika dia menyalahkanmu ketika dia kembali untuk melihat keluarga hancur? Bahkan jika keluarga Gatsby itu kuat,
mereka hanya kuat di Blue Star. Mia telah tinggal di wilayah kerajaan selama bertahun-tahun, jadi dia mungkin bisa menyelesaikan ini, Caspian menambahkan. Aku tahu apa yang kau katakan, tapi, bukannya kau tidak mengenal Mia? Jika dia mengetahui tentang ini, dia akan melakukan segalanya untuk menyelamatkan keluarga, dan dia mungkin bahkan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya. Mia telah berkorban banyak untuk keluarga, jadi saya tidak ingin menghancurkan secercah harapan terakhirnya. Apakah Anda mengerti dengan apa yang saya maksud? Truman melihat ke inti keluarga dan berkata, bukan hanya dia kepala keluarga, tetapi dia juga seorang ayah. Truman tidak ingin putrinya mengorbankan segalanya untuk keluarganya. Inti keluarga diam. Tentu saja, mereka tahu apa yang dimaksud Truman. Mia harus mendapat kesempatan besar untuk datang menyelamatkan keluarga agar mereka bisa menghentikan keluarga Gatsby. Namun, tidak mudah untuk mendapatkan kesempatan besar yang akan datang. Mia harus mengorbankan sesuatu untuk membuat mereka datang, dan keluarga Concord tidak bisa mampu itu. Namun, Mia bisa. Apa yang bisa Mia berikan? Tubuhnya. Sebagai ayah Mia, Truman tentu saja tidak akan memaksa putrinya melakukan pilihan ini. Ia berharap Mia bisa memilih sesuai dengan keinginannya. Namun, tidak semua orang setuju dengan ide Truman. Beberapa anggota keluarga mengira karena Mia adalah seorang wanita, dia akan menikah cepat atau lambat. Bukankah bagus menggunakan kesempatan ini untuk menikah dengan keluarga terpandang? Dengan begitu, dia bisa membantu keluarga dan juga meningkatkan kekuatan keluarga. Namun, mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang, jadi mereka hanya bisa pikirkan ini di dalam hati mereka. Truman, kami bersikap kasar dan terburu nafsu. Mia telah berkontribusi begitu banyak keluarga, dan kita seharusnya tidak memaksanya. Jadi, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Keluarga Gatsby datang kepada kami dengan sangat marah. Jadi mereka pasti tidak akan menyerah begitu saja, tanya Faz. Cobalah yang terbaik untuk menjadi kecil. Jual semua yang bisa Anda jual dan ubah menjadi uang. Dengan begitu, kita akan memiliki kehidupan yang lebih baik meski harus kembali ke rumah masa lalu, kata Truman. Ya, Truman, kami akan melakukannya sekarang. Pertemuan selesai. Saat semua orang pergi, Truman tiba-tiba berkata, tunggu, Cor berbalik dan menatapnya. Truman memindai inti di tempat kejadian dengan tegas, dan berkata, ku beritahu lagi, jangan beritahu Mia tentang ini. Jika saya mencari tahu, siapapun yang tidak patuh akan dihukum sesuai aturan keluarga, mengerti? Ya, semua orang menjawab pada saat bersamaan. Meskipun beberapa dari mereka tidak mau menyerahkan kehidupan mereka saat ini, mereka tidak punya pilihan. Mereka hanya bisa menawarkan saran dan tidak membuat keputusan tentang peristiwa besar apapun dalam keluarga. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1076. Pergi berkemas. Kita mungkin harus meninggalkan ini. Tempat segera. Burke telah mengawasi David di planet Boundless. Dialah yang memasukkan David ke dalam daftar buronan kekaisaran dan mengungkapnya. Keberadaan David ke komunitas pemburu hadiah. Tujuannya adalah untuk membalas dendam pada David. Burke dibayangi oleh kakak laki-lakinya Maleaki sejak dia masih kecil, mengakibatkan kecemburuan yang kuat. Oleh karena itu, dia akan merasa sangat cemburu setiap kali dia melihat seseorang yang lebih baik dari dia. David tidak hanya lebih muda dan lebih kuat darinya, tetapi dia juga mengabaikan Burke dan mengambil Mia dari Plan Boundless secara paksa terlepas dari halangannya. Burke pasti tidak akan melewatkan kesempatan untuk menyerahkan David ke kutukan kekekalan. Setelah David tiba di pinggiran Royal Regent, Burke sudah menunggu berita bahwa dia telah ditangkap oleh pemburu hadiah yang tak terhitung jumlahnya dan dikirim ke militer kekaisaran. Dia ingin tahu kekuatan apa yang ada di belakang David, dan dia juga ingin tahu apa yang akan dilakukan David dalam menghadapi tekanan kekaisaran. Namun, sudah sehari, dan Burke masih belum mendapatkan pembaruan apapun. Ini membuat Burke sedikit bingung. Pada akhirnya, dia hanya mendapat hukuman 4 kata dari ayahnya Ramos. Kembali ke sini sekarang, hati Burke menegang. Dia tahu sesuatu yang buruk telah terjadi. Meskipun sejak itu dia bertanya dari semua sisi, dia tetap tidak mendapatkan apa-apa. Burke semakin bingung. Sebelum dia tahu apa yang terjadi, dia tidak ingin kembali ke wilayah kerajaan. Namun, dia tidak berani melanggar perintah ayahnya. Jadi, dia hanya bisa menuju ke wilayah kerajaan dengan gelisah. Ini terkait dengan Putri Astrid dari Kekaisaran, jadi tentu saja Burke tidak bisa mencari tahu apapun padahal jutaan pemburu hadiah dan pengumpul intelijen berbeda-beda. Kekuatan hadir, itu terkait dengan seseorang yang berstatus tinggi, jadi tidak ada yang berani untuk menyebarkan apa-apa secara sembarangan. Begitulah efek jerak kekaisaran. Pada saat yang sama, ini karena royalti Kekaisaran Bima Sakti dan pencegahan keluarga Barlowe. Sejak Kekaisaran Bima Sakti memusnahkan Sang Ruil, seluruh Bima Sakti di bawah kendali keluarga Barlowe.
Mereka telah menjalankannya selama bertahun-tahun, jadi tempat keluarga Barlowe sudah ada jauh di lubuk hati orang. Tidak peduli seberapa baik atau buruknya, setiap berita terkait dengan keluarga Barlowe di Milky Way tidak boleh dibagikan secara pribadi tanpa izin. Jika tidak, sekali ditemukan, orang yang melakukannya akan dihukum penjara seumur hidup atau membuat seluruh keluarga mereka musnah. Karena itu, Burke tidak dapat mengetahui apa yang terjadi ketika David tiba di luar wilayah kerajaan. Banyak orang tahu yang sebenarnya, tetapi tidak ada yang mau mengambil risiko mendapatkan keluarga mereka terhapus untuk memberitahunya. Bahkan ayah Burke, Ramos, baru saja menyuruh Burke pergi kepadanya segera. Burke semakin gelisah saat dia duduk di kursi kapal menuju ke wilayah kerajaan. Dia sangat ingin tahu apa yang telah terjadi. Karena ayahnya menolak untuk memberitahunya, dia akan dimarahi bahkan jika dia bertanya lagi. Selain ayahnya, satu orang lain harus tahu. Itu adalah saudara laki-lakinya Maleaki. Burke tidak ingin mengemis pada Maleaki. Meskipun dia tahu kakaknya akan memberitahu bahkan jika dia bertanya, dia tidak punya pilihan. Jika dia tidak mengetahuinya, dia tidak akan berada di kemudahan. Pada akhirnya, dia menghubungi Maleaki. Ini adalah pertama kalinya dia menghubungi kakak laki-lakinya setelah meninggalkan keluarga selama lebih dari 10 tahun. Yang mengejutkannya adalah dia tidak bisa masuk kontak dengan alat komunikasi Maleaki. Oh tidak, sesuatu yang serius telah terjadi. Burke pingsan tak bernyawa. Jika dia tidak bisa menghubungi Maleaki, itu artinya Maleaki dengan sengaja mengabaikannya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1077. Jelas Maleaki tidak mau menghadapi Burke. Burke memeras otak dan masih belum bisa memikirkan bagaimana rencana yang sempurna bisa berjalan. Salah. Mempertimbangkan semua hal, David dan Mia seharusnya tidak memiliki kesempatan melakukan komebak. Namun, kenyataan menamparkan wajah Burke. Burke bergegas kembali ke wilayah kerajaan dengan gelisah. Dia tidak tahu apa menunggunya, tapi dia harus menghadapinya. Saat ini, David dan Mia sedang menuju ke Blue Star dengan gembira. David senang karena, di periode berikutnya, dia mungkin punya kesempatan menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan banyak poin mewah. Kemudian, dia akan bisa menerobos peringkatnya saat ini dan mencapai peringkat Infinity. Kemudian, dia bisa menghentikan ancaman yang mendasarinya adalah keluarga Tufin. Lagi pula, meski hanya 1% dari jutaan pemburu hadiah mengirim barang, itu masih 10.000. Plus, itu akan menjadi hal-hal yang tidak mereka kenal. Itu tidak peduli jika mereka berharga atau tidak. David senang selama dia memiliki kesempatan untuk menghabiskan uang. Bahkan jika dia menghabiskan 100 juta untuk setiap orang, itu masih akan menjadi 1 triliun. Adapun Mia, dia juga sangat gembira. Mulai sekarang, dia tidak perlu bertindak sesuai dengan niat orang lain. Dia hanya perlu mengikuti David. Dilihat dari waktu bersamanya, David santai dan tidak berbagi kebiasaan buruk orang-orang besar lainnya. Mia selalu perlu berhati-hati dengan tembakan besar. Dia khawatir itu dia akan menyinggung mereka jika dia mengatakan sesuatu yang salah. Namun, itu tidak sama dengan David. Dia bisa mengatakan apapun yang dia inginkan, dan David tidak akan marah ketika dia melontarkan lelucon. Mia merasa senang menghabiskan waktu bersama David seperti ini. Ayahnya, Truman, telah menyuruhnya mencari dukungan yang cocok selama ini. Namun, itu tidak mudah. Bagaimanapun, ini tentang hidupnya. Fergus adalah salah satu kandidat penting yang diincar Mia. Namun, setelah dia menunjukkan jati dirinya, dia terkejut karena dia tidak berpikir bahwa dia adalah orang seperti itu. Oleh karena itu, Mia mengira kandidatnya yang lain juga sama dengan dia. Mereka hanya ingin menyentuh tubuhnya. Tidak ada yang akan benar-benar mencintai dan melindunginya seumur hidup. Ketika mereka akhirnya mendapatkannya, mereka akan bosan padanya. Kemudian, mereka akan meninggalkan dia. Meskipun Mia tidak menghabiskan banyak waktu dengan David, dia bisa mengatakan bahwa David sangat mudah berjalan dan menarik. Dia tidak memiliki nafsu serakah di matanya. Sebaliknya, mereka sangat jelas. Dia juga kuat, dan dia tidak mengudara. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dengan wanita cantik tiada taraf seperti dua peri, dia tidak pernah sekali menunjukkan keinginan apapun. Dia juga memiliki kontrol yang kuat. Dia benar-benar memukul bahkan seorang wanita yang bermartabat seperti Putri Astrid. Selama mereka bukan idiot, siapapun bisa tahu itu. Putri Astrid sangat enggan saat hendak pergi. Mia tidak ingin melawan sang putri untuk David, dan dia tidak punya banyak persyaratan. Dia akan senang bahkan jika dia adalah pembantu mereka jika itu berarti dia bisa tinggal di sisi David. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan status dan identitas Astrid. Yang terpenting, dia akan merasa nyaman. Dia tidak perlu takut dan tetap waspada setiap saat. 2 hari kemudian, Blue Star muncul di depan mereka.
Saat David melihat ke planet kebiruan, dia mulai mengagumi keajaiban alam semesta. Setelah memasuki wilayah kerajaan, mereka telah melihat planet hidup yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil. Ini adalah kekosongan di luar wilayah kerajaan. Tidak ada jumlah planet mati yang bisa bandingkan dengan itu. Memang, ini adalah tempat paling makmur di Bima Sakti. Juga, ini adalah tempat yang lebih terpencil di wilayah kerajaan. Itu pasti akan lebih makmur di jantung wilayah kerajaan, yang merupakan area sekitar planet kerajaan. Ketika David di sekolah, dia mengajukan pertanyaan kepada guru sainsnya. Selain bumi, apakah ada planet hidup lain di alam semesta? Saat itu, jawaban sang guru sangat membekas di hati David. Tentu saja, bumi hanyalah setetes air di lautan yang merupakan alam semesta. Asteris namun, tempat-tempat itu terlalu jauh dari bumi, jadi kita tidak dapat menjelajahinya. Aku yakin manusia akan meninggalkan bumi dan menemukan alien ketika ada yang teknologi lebih maju di bumi. David bertanya-tanya, sudah berapa lama, dan aku sudah bertemu dengan alien legendaris tersebut. Ketika David memikirkan hal ini, dia berbalik untuk melihat Mia. Alien tidak jauh berbeda dengan manusia di bumi. Jika saya harus menemukan perbedaan, mereka lebih cantik dan lebih berkelas daripada manusia. Baik Mia maupun Astrid seperti itu. Mia bisa merasakan tatapan David padanya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1078. Kulit mulus di wajahnya yang menawan mulai memerah, menggoda orang lain untuk menggigitnya. Setelah terdiam beberapa saat, Mia kembali sadar dan mulai memperkenalkan planet. Tuan David, planet di depan kita berwarna biru, bintang, dan itu juga planet tempat tinggal keluargaku. Bagaimana menurutmu? Cantik sekali, kan? Anda tidak akan menyesal tinggal di sini. Saat kita berada di Blue Star, aku akan membawamu berkeliling untuk melihat pemandangan. Dia bisa merasa nyaman dengan David dan mengatakan apapun yang diinginkannya. Jika itu orang lain, Mia tidak akan berani bicara banyak. Ya, itu cantik. Saya harus merepotkan keluarga Anda untuk periode berikutnya, David berkata. Apa yang kamu bicarakan, Tuan David? Merupakan suatu kehormatan bagi keluarga kami untuk bekerja untukmu. Bagaimana itu akan menjadi masalah? Semua orang di keluarga saya akan menyambut kedatangan Anda. Mia, jangan katakan itu. Kita berteman, jadi kita harus setara. Berhenti memanggil saya Tuan David. Itu tidak akan terdengar bagus untuk keluargamu. Juga, saya tidak menyukainya. Mengapa tidak kamu baru saja memanggilku Dev? Mustahil. Kenapa aku tidak memanggilmu David saja? Mia memikirkannya dan berkata, dia tidak akan berani memanggil David dengan penuh kasih sayang. Bahkan Putri Astrid tidak memanggilnya seperti itu, jadi bagaimana dia berani memanggilnya? Bukankah ini memberitahu orang lain bahwa dia memiliki status yang lebih tinggi daripada Putri Astrid? Baiklah, kata David. Dia tahu akan sulit bagi Mia untuk memanggilnya Dev dengan begitu intim. Alien menganggap hierarki lebih serius daripada manusia. Kalau begitu, kamu juga bisa lebih nyaman denganku. Rasanya seperti Anda menjaga jarak dariku. Kita berteman, jadi Anda tidak perlu melakukan itu. Mia menatap David dan tersenyum. Baiklah, Nona Mia, canda David. Tidak bisakah kamu menjatuhkan Nona? Keluargaku juga memanggilku seperti itu. Tidak, aku bukan penatuamu. Kita teman. Kamu juga bisa memanggilku seperti itu jika kamu adalah temanku. Saya khawatir keluarga saya akan salah paham. Salah paham apa? Hubungan kita ini apa? Kita berteman, jadi panggil saja aku Mia. Puff. Keduanya mengobrol dengan gembira. Octagon mendekati Blue Star. Di bawah bimbingan keluarga Conrad, The Octagon mendarat di wilayah keluarga Concord. Pada saat ini, kerukunan keluarga baru saja mengalami krisis. Oleh karena itu, mereka menjual semua dimiliki keluarga dengan harga yang murah. Mereka bahkan tidak menjualnya dengan harga 1% dari harga aslinya. Mereka tidak punya pilihan. Di bawah tekanan keluarga Gatsby, keluarga nomor 1 di Blue Star, sangat sedikit keluarga yang berani mengambil alih properti keluarga Concord. Kalaupun ada, mereka akan menggunakan kesempatan ini untuk menurunkan harga. Hingga saat ini, keluarga Concord masih belum tahu apa penyebab keluarga Gatsby tiba-tiba mengincar mereka. Truman bahkan membawa seluruh inti keluarga ke keluarga Gatsby untuk meminta maaf. Pada akhirnya, mereka bahkan tidak bisa masuk ke pintu dan hanya bisa berdiri di luar sepanjang hari. Oleh karena itu, mereka kembali sedih dan tertekan. Mereka tidak mendapatkan jawaban atau pengampunan dari keluarga Gatsby. Dengan itu, keluarga Concord hanya bisa menjual aset mereka. Tidak peduli seberapa rendah pihak lain menawarkan, mereka akan menjual selama seseorang mau membeli. Setelah menjual segalanya, keluarga Concord mulai pindah. Mereka bersiap-siap untuk kembali ke rumah tua tempat mereka dulu tinggal. Lebih dari 1000 anggota keluarga mulai pindah. Seluruh keluarga berada dalam kekacauan.
Truman memandang Manor, dan hatinya dipenuhi dengan keengganan. Mereka bahkan menjual Manor ini dengan harga yang sedikit. Bagaimanapun, mereka telah tinggal di sini selama beberapa dekade. Inti keluarga Concord menginstruksikan orang lain untuk memindahkan barang. Mereka akan membawa apapun yang mereka bisa karena mereka masih membutuhkannya di masa lalu. Rumah. Namun, hal utama adalah mereka tidak bisa menjualnya dengan harga yang masuk akal. Harga tetap. Truman, sudah hampir siap. Faz dan saudara-saudara lainnya berjalan lebih dan berkata kepada Truman. Baiklah, ayo kita pergi, kata Truman. Truman, apakah menurutmu kita bisa kembali di masa depan? Caspian memandang Manor dan bertanya dengan enggan. Saya tidak punya ide. Mungkin tidak. Truman menggelengkan kepalanya dan menjawab. Saya pikir kita bisa. Saya percaya Mia akan membawa kita semua kembali ke sini dengan megah. Ketika saatnya tiba, saya juga ingin keluarga Gatsby merasakan bagaimana dipaksa keluar rumah mereka, kata Bastian. Truman menepuk pundak Bastian. Dia tidak mengatakan apa-apa sebelum berbalik dan pergi. Tentu saja, dia berharap untuk itu juga. Keluarga Gatsby sangat mengesankan dan bahkan tidak memberikan alasan. Truman berharap suatu hari dia bisa membalas mereka. Namun, jika dia ingin melakukan itu, semua harapan ada pada Mia. Dia tidak ingin putrinya begitu tertekan. Latar belakang keluarga Concord terlalu lemah, dan mereka tidak beruntung untuk menikmati ini. Saat Truman dan saudara-saudaranya hendak pergi bersama anggota keluarga lainnya, lebih dari 10 kapal bertanduk hitam muncul di langit, berhenti. Di atas mereka, semua anggota keluarga mengangkat kepala untuk melihat yang tidak diundang tamu. Truman, apakah aku meminta keluargamu pergi? Sebuah suara berkata dari yang bertanduk hitam, mengirimkan, Lord Gatsby, tidak perlu memberantas kami, kan? Apa yang kami lakukan untuk menyinggung Anda? Apa gunanya begitu banyak orang datang ke sini? Tanya Truman. Ini adalah pertanyaan yang ingin diketahui semua orang di keluarga Concord. Jawaban untuk mereka perlahan bangkit sambil mengandalkan Mia sebagai salah satu dari 4 dongeng. Namun, mereka tidak pernah menyinggung kekuatan apapun di Blue Star. Mereka selalu menjaga perdamaian dan berusaha untuk hidup rukun dengan orang lain. Kadang-kadang, mereka lebih suka menderita kerugian hanya untuk memastikan pasangan mereka minat. Mereka juga disukai oleh sebagian besar pasukan di Blue Star. Namun, keluarga Gatsby mengincar mereka tanpa alasan atau tanda peringatan. Mereka benar-benar membuat keluarga Concord lengah. Sekarang, mereka masih tidak punya. Mengapa keluarga Gatsby melakukan ini? Mereka harus mati mengetahui apa terjadi, kan? Truman, aku tahu kamu tidak yakin. Keluarga Anda telah melakukannya dengan baik di tahun lalu, dan Anda tidak menyinggung kami. Tetapi saya diperintahkan oleh seseorang untuk melakukan ini. Jadi saya tidak punya pilihan. Tembakan besar ingin membasmi Anda, jadi Anda tidak bisa pergi. Apa? Ketika keluarga Concord mendengar ini, mereka merasa otak mereka berdengung. Beberapa bahkan jatuh ke tanah. Tembakan besar ingin membasmi kita? Dendam besar macam apa ini? Mengapa mereka ingin membasmi keluarga dengan beberapa ribu orang? Truman mencoba mengomposisi ulang dirinya sendiri. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1079. Dia bertanya setelah itu menarik napas tajam, siapa yang mau melakukan ini? Keluarga saya tidak pernah menyinggung siapapun, jadi paling tidak yang bisa Anda lakukan adalah memberitahu kami agar kami bisa mati karena mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, kan? Belum lama ini, seorang tokoh besar menghubungi keluarga Gatsby dan bertanya mereka untuk mengambil tindakan terhadap keluarga Concord. Awalnya, keluarga Gatsby ragu-ragu. Lagi pula, Mia adalah salah satu dari 4 peri di Bima Sakti, dan dia memiliki koneksi. Karenanya, keluarga Gatsby tidak akan mendapat manfaat apapun darinya melakukannya. Namun, setelah memastikan identitas jagoan itu, keluarga Gatsby memutuskan untuk mengambil tindakan. Ini karena orang itu terlalu kuat. Keluarga mereka bahkan memiliki pengaruh pada militer kekaisaran. Keluarga Gatsby bermimpi memiliki hubungan dengan orang seperti ini. Meskipun mereka adalah keluarga nomor 1 di Blue Star, mereka tidak bisa kendalikan Blue Star sepenuhnya. Jika mereka memiliki pemikiran seperti itu, kekuatan lain akan terus berlanjut. Blue Star akan bekerja sama untuk melawan mereka. Jika kekuatan ini bekerja sama, keluarga Gatsby saat ini hanya bisa melarikan diri. Namun, jika mereka berhasil menyelesaikan tugas yang diinstruksikan oleh orang besar, itu keluarga Gatsby mungkin menggunakan kesempatan ini untuk mengendalikan Blue Star menggunakan orang-orang hebat. Oleh karena itu, keluarga Concord ditakdirkan untuk menjadi domba kurban. Bahkan jika Mia memiliki koneksi, mereka tidak akan menantang orang besar itu begitu saja karena dia. Pada akhirnya, Mia hanyalah badut untuk hiburan orang lain. Apalagi, keluarga Gatsby menduga bahwa orang besar itu ingin mengambil tindakan melawan keluarga Concord karena Mia telah menyinggung mereka.
Jika tidak, keluarga Concord selalu tinggal di Blue Star dan tidak pernah keluar. Bagaimana mereka bisa menyinggung karakter yang memiliki reputasi baik? Oleh karena itu, Gatsby, keluarga tidak ragu lagi. Mereka perlahan memaksa keluarga Concord melakukan ini. Situasi sekarang, Truman, berhenti berjuang. Aku tidak akan memberitahumu. Dan apakah Anda telah tersinggung? Mereka, aku tidak peduli. Saya hanya menerima tugas untuk memberantas Anda. Itu saja, kata si kepala keluarga Gatsby, Erwin Gatsby. Erwin, apakah kamu yakin ingin membasmi kita semua? Truman bertanya dengan marah. Anda salah. Kami bukan orang yang ingin membasmi Anda, orang lain melakukan. Kami hanya pelaksana. Kamu, Erwin, kamu pengganggu yang tak tertahankan. Truman, aku tidak ingin membuang nafasku bersamamu. Saat ini, aku memberimu dua pilihan. 1. Berhenti berjuang dan pergi bersamaku untuk menunggu akhirmu. 2. Aku menangkapmu sendiri. Namun, jika Anda memilih yang kedua, saya tidak akan bertanggung jawab atas jatuhnya korban, kata Erwin tak sabar. Setelah dia mengatakan itu, anggota keluarga Concord mulai meratap. Tuanku, kami hanya pelayan yang mereka pekerjakan. Kami tidak berbagi darah mereka, jadi tolong ampuni kami. Ya, tuanku, kami hanya pelayan keluarga Concord dan tidak berhubungan dengan mereka sama sekali. Mohon bermurah hati dan selamatkan kami. Orang-orang yang mengatakan itu adalah pelayan dan admin yang disewa keluarga Concord. Mereka tidak berbagi darah keluarga Concord, tapi orang-orang ini jumlahnya lebih dari setengahnya populasi keluarga. Truman memandangi ribuan orang yang berteriak-teriak, dan dia mendesah dalam hati. Dia tahu tidak ada jalan kembali sekarang. Keluarga Gatsby bertekad untuk membasmi keluarganya. Adapun pukulan besar itu, Truman mungkin bisa menebak alasannya. Anak perempuannya pasti telah menyinggung mereka. Dia mungkin telah menolak pengejaran mereka atau undangan mereka. Singkatnya, dia mungkin mempermalukan orang besar itu, jadi itulah alasannya. Mereka akan memilih untuk mengambil tindakan terhadap keluarga Concord. Sementara itu, selain beberapa orang terpilih, tidak ada anggota keluarga Concord yang memilikinya. Meninggalkan Blue Star sebelumnya, jadi mereka tidak akan pernah menyinggung orang besar ini. Truman tidak tahu apa detailnya, dia hanya bisa bertanya pada Mia kapan dia kembali. Untuk memastikan keselamatan keluarganya, dia hanya bisa memilih pilihan pertama, dan kembali ke keluarga Gatsby. Truman khawatir apakah putrinya dalam bahaya. Namun, ketika dia mengingat apa yang diminta putrinya dia lakukan beberapa hari yang lalu, dia merasa sedikit lebih baik. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1080. Putrinya baru saja membeli kamar dagang senilai 200 miliar secara besar-besaran, jadi dia mungkin tidak dalam bahaya. Erwin, orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan keluargaku. Mereka semua karyawan milikku, jadi biarkan mereka pergi. Saya dan keluarga saya akan pergi bersama Anda, kata Truman. Anda pikir saya akan mempercayai Anda hanya karena Anda mengatakannya? Siapa tahu sudah direncanakan ini? Bagaimana jika saya membiarkan keturunan langsung pergi, dan orang besar itu mulai bertanya? Pertanyaan, keluarga saya tidak mampu menanggung ini. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa pergi. Kalian semua harus kembali bersamaku dan tinggal di ruang bawah tanah keluargaku untuk menunggu yang instruksi selanjutnya. Adapun apakah Anda akan hidup atau mati, semuanya tergantung pada permintaan itu. Tidak, aku tidak akan pergi. Saya sama sekali tidak berhubungan dengan mereka, dan mereka hanya mempekerjakan saya. Saya tidak ingin pergi ke penjara bawah tanah. Saya ingin keluar dari sini. Salah seorang pelayan berteriak. Penjara bawah tanah keluarga Gatsby bukanlah tempat yang baik. Itu terkenal neraka di Blue Star. Begitu mereka masuk, mereka akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Tidak ada yang mau pergi ke sana. Aku juga tidak berhubungan dengan keluarga Concord, jadi aku tidak ingin pergi ke penjara bawah tanah. Banyak orang mulai membuat kebisingan. Seluruh keluarga Concord berada dalam kekacauan. Beberapa orang mencoba melarikan diri di tengah kekacauan. Namun, bagaimana mereka bisa lolos dari pengawasan puluhan orang kulit hitam, kapal bertanduk di langit? Bum bum bum. Beberapa meriam energi ditembakkan dari kapal bertanduk hitam. Orang-orang itu yang mencoba melarikan diri menjerit sebelum berubah menjadi gumpalan asap. Mereka bahkan menyebabkan orang-orang di sekitar mereka yang tidak ingin melarikan diri. Setelah lebih dari 100 orang tewas, pemandangan menjadi hening. Mereka diberi pelajaran berdarah, jadi tidak ada yang berani mengatakan mereka mau pergi lagi. Truman dan saudara-saudaranya melihat pemandangan ini dengan mata merah darah. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah menambahkan semua keturunan langsung keluarga Concord, kerabat agunan, dan pelayan, hanya ada lebih dari 1000 orang. Sekarang, 1/10 dari mereka sudah mati. Jadi, bagaimana mungkin mereka tidak merasa sedih? Ayo melarikan diri. Mengapa kamu tidak bergerak?
Brengsek, siapapun yang berani bergerak akan berakhir seperti mereka. Saya membasmi kalian semua di sini. Sebuah suara arogan berkata, suara ini terdengar sangat muda, jadi seharusnya berasal dari yang lebih muda generasi keluarga Gatsby. Truman, awasi orang-orangmu. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tanpa ampun, kata Erwin. Gatsby, saya akan mengingat ini. Jangan beri kami kesempatan untuk melakukan komebak. Jika tidak, kami akan melakukan hal yang sama untuk Anda berkali lebih buruk, kata Truman dengan gigi terkatup. Oh, apakah Anda pikir Anda semua itu banyak kali lebih buruk? Bagaimana Anda berencana untuk melakukan itu? Dengarkan aku, Truman, kamu tidak punya kesempatan. Setelah dia mengatakan itu, boom, suara keras lainnya. Lebih dari 100 orang menghilang dari dunia ini. Kamu ***Start, kamu sangat tidak tertahankan. Truman menunjuk ke arah si bertanduk hitam kapal di langit dan berteriak. Namun, sebelum dia selesai berbicara, saudaranya Faz menghentikannya. Truman, berhenti. Truman terhenti sehingga dia hanya bisa menatap langit lekat-lekat. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.